Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Diansa. Saya di sini akan membawakan materi tentang psikoterapi anak. Ada 3 terapi yang harus kita lakukan untuk kepada anak. Terapi yang pertama adalah terapi gabungan. Terapi gabungan adalah terapi gabungan kekaguman dan kepercayaan. Teknik psikoanalisis ini memiliki teknik psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interferensi mimpi, dan transferensi. Dari ketiga teknik ini tidak bisa digabungkan secara langsung kepada anak-anak. Harus memiliki prosedur dan simplifikasi agar dapat membantu anak-anak dalam membantu tumbuh kembangnya di dalam dan di luar dirinya. Di sini Anne Freud belajar penting persiapan panjang yang dirancang untuk menempatkan seorang analisis ini sebagai orang yang dipercaya, orang yang sungguh-sungguh, dan orang yang memang paham akan di dalam teori ini kelenturan anak dan perkembangan menuju pertumbuhan anak yang masak atau menuju yang tahu benar dan salahnya apa yang dilakukannya. Memaksa seorang analisis anak memfokuskan diri bukan pada simptom neurotik yang tampak sekarang, tetapi lebih kepada tujuan agar berfungsi sehat pada masa yang mendatang. Kristalisasi sindrom neurotik hanya bagian kecil dari masalah anak-anak. Gangguan perkembangan, ancaman kemasakan keberlanjutan, fisik maupun psikis harus lebih banyak diperhatikan. Bahkan sindrom neurotik jelas-jelas muncul pada tingkah laku anak, indikator patologi yang itu memiliki dinamika dan makna yang berbeda dengan gejala yang sama pada orang dewasa. Jadi simptom neurotik itu pengaruhnya berbeda kepada anak-anak dan orang dewasa. Lebih garis perkembangan atau development needs itu adalah antara ID, dimulai dari ID untuk mencapai suatu kepuasan, dan kepuasan itu akan mencapai suatu ego, dan ego ini akan berpengaruh terhadap suatu realitas internal ataupun eksternal. Nah, di sini dari ego ini akan memulai suatu tahap-tahap perkembangan anak yang dimulai dari irasional menjadi nasional, terus rasional, ataupun dari ketergantungan menjadi mandiri, ataupun dari aktif menjadi pasif. Dalam halnya perkembangan dan suatu garis perkembangan atau development needs itu seperti halnya seorang anak. Misalnya yang pertama itu awalnya pada waktu bayi itu dia diatur jadwal makannya. Terus yang kedua itu dia itu melakukan ataupun masih menyusui, antara dia menyusui ibunya ataupun susu botol. Tetapi dia akan sulit untuk menerima suatu hal-hal makanan yang baru. Terus itu yang ketiga, dilakukannya suatu peralihan dari disuapi menjadi suatu makanan sendiri. Tetapi hal itu dia ditentuin berbeda pendapatnya dengan ibunya. Misalnya biasanya kalau misalnya makan itu suka memilih suka, jadi otomatis dia suka memilih makanan. Terus itu yang keempat, ketika dia mulai mau makan sendiri. Terus itu yang kelima itu otomatis dia dia suka memilih makanan. Misalnya si anak ini aku mau pilih makan ini tapi aku bingung kayak gitu. Kalau enggak, ataupun yang keenam itu dia menentukan suatu makanan sendiri tapi sesuai dengan keinginannya ataupun suatu kesenangannya. Suatu realitas sosial antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Kalau misalnya pada masa anak-anak itu lebih kepada berpengaruh terhadap suatu realitas eksternal,
Nah, itu realitas eksternal itu apa maksudnya? Itu adalah dia yang berdasarkan suatu hal yang bisa dilihat dengan cara indrawi. Terus itu kalau misalnya anak-anak itu lebih ketergantungan oleh keluarganya, terus itu saudara-saudaranya, terus itu otoritas lainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau bedanya antara orang dewasa dengan anak-anak, kalau misalnya orang dewasa dia itu ketika mengalami suatu konflik dia itu pada masa lampaunya, terus itu sedangkan kalau misalnya anak-anak itu apa yang sedang terjadi ataupun yang sedang berlangsung. Adapun profil metapsikologi anak pada realitas sosial, yang pertama itu adalah alasan referral. Alasan referral itu berdasar suatu tingkah laku ataupun ketahanan. Terus itu yang kedua itu gambaran pada diri anak, bagaimana sih suasana hatinya pada anak itu. Terus itu yang ketiga itu berdasarkan suatu sejarah keluarganya, misalnya sejarah kepribadiannya ataupun sejarah keluarganya dan lain sebagainya. Terus itu yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Yang keempat itu adalah pengukuran genetik. Terus itu ada namanya pengukuran perkembangan. Terus itu ada asesmen. Selanjutnya itu ada namanya asesmen. Selanjutnya itu asesmen dinamik ataupun struktural ataupun asesmen ciri-ciri umum dan diagnosis. Terus itu yang selanjutnya materinya tentang mekanisme pertahanan atau defense mekanisme. Itu mekanisme pertahanan itu maksudnya itu adalah penyesuaian diri. Nah, di sini itu yang penyesuaian diri itu bagaimana seseorang mengalami suatu kecemasan ataupun kegelisahan, otomatis harus mencari suatu jalan keluarnya. Nah, terus itu antara Sigmund Freud dan Anna Freud itu mengatakan ada defense. Yang pertama kalau misalnya menurut Sigmund Freud itu ada namanya identifikasi, terus itu displacement, terus itu ada represi, terus itu ada reaksi formasi, terus itu dan lain sebagainya. Pokoknya itu ada 7. Nah, terus kalau misalnya Anna Freud itu ada yang mengatakan sublimation, terus itu ada namanya repression, undoing, tusuk, reversal dan lain-lain sebagainya. Itulah materi dari mengenai tentang menurut Anna Freud tentang beberapa yang saya sampaikan dengan teman saya Aksal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yamil Arfah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang psikologi ego menurut Eisenhower Hartman. Nah, Eisenhower Hartman ini berpendapat bahwa psikolog ego itu mencakup prinsip kenyataan pada fase kanak-kanak. Nah, pada fase ini tuh anak-anak mulai mengenalkan fungsi-fungsi seperti mendeskripsikan sesuatu, berpikir, belajar, serta berfungsikan otonomi ego. Eisenhower Hartman ini juga berpendapat bahwa ada satu fase dalam kehidupan yang dimana saat ID dan ego itu terbentuk, ego ini tidak seperti ID yang sifatnya bawaan, tapi ego ini terbentuk secara sifat alami dan berkembang secara mandiri. Dan Eisenhower Hartman juga berpendapat bahwa ego tidak hanya termotivasi atau bertuju untuk instinktif atau abstrak atau seksual seperti teori Sigmund Freud, tapi menurutnya ego ini adalah fungsi-fungsi yang telah dinetralkan seksual sehingga dapat berkembang dan berindependen dari ID. Selanjutnya itu adalah fungsi ego. Nah, fungsi ego ini di sini tuh tergantung dari apa yang akan dihadapi, seperti ego yang berdasarkan konflik atau ego yang tidak berlatar belakangkan konflik. Hartman juga berpendapat bahwa ada otonomi sekunder dan ada otonomi primer. Nah, yang pertama itu adalah otonomi sekunder. Nah, otonomi sekunder ini adalah di mana ini mengarah kepada biologi seperti pendeskripsian, belajar, ingatan dan gerakan, sehingga membuat otonom itu bergerak dan ego itu bergerak secara otonom. Otonomi primer ini adalah otonomi yang mengarah kepada biologi seperti mengingat, belajar dan gerakan yang membuat ego itu bergerak secara otonom. Otonomi sekunder ini adalah di mana ego ini membantu mengembangkan fungsi-fungsi yang ada dalam mengembangkan fungsi-fungsi konflik yang ada dalam ID dan membantu adaptasi yang sehat terhadap lingkungan. Nah, kedua ini disebut dengan adaptasi. Selanjutnya itu adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah gabungan dari psikologi primer dan sekunder. Nah, di adaptasi di sini adalah gabungan dari kedua itu yang membuat menyimbangkan antara kepribadian dan keadaan lingkungan seseorang.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.